Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya, para penambang, Pi Network, serta sahabat kerja di rumah aja official. Ya, jadi di kali ini teman-teman, bahwasanya mungkin, di hari Jumat ini saya mendapatkan informasi mungkin dari teman-teman kita yang ribut tentang masalah KYC. Nah, jadi gini teman-teman, memang ketika kita buka, ini adalah bentuk pengumuman teman-teman. Dimana ketika memang kita buka untuk aplikasi Pi, disitulah ada pengumuman dan ada tulisan seperti ini, Pilot KYC teman-teman. Nah, di mana teman-teman kalau ini kita terjemahkan dalam bentuk bahasa Indonesia teman-teman. Nah, sebenarnya Pilot KYC ini teman-teman, intinya aja ya, intinya apa yang paling pentingnya aja, kesimpulannya dari pengumuman ini teman-teman, ini bukan merupakan KYC massal teman-teman, tetapi ini adalah tes KYC. Nah, di mana tes KYC ini setiap negara itu dipilih 100 orang untuk melakukan KYC. Contohnya misalkan di Indonesia 100 orang, Malaysia 100 orang, Singapura 500 orang, Thailand 500 orang, Taiwan 500 orang, Hong Kong 500 orang, Cina 500 orang gitu kan ya. Nah, kemudian seluruh negara itu dia memiliki pilot KYC, di mana KYC itu dipilih teman-teman. Dipilih setiap negara itu 100 orang tuh. Nah, gitu. Nah, jadi di Indonesia pun seperti itu. Siapa yang beruntung dia kepilih untuk melakukan pilot KYC gitu. Nah, di mana tujuan dari tim inti itu sebenarnya hanya menguji sistem. Ya, sistem dia sudah jadi, tinggal diuji. Kalau bahasa gampangnya itu gladi resik ya. Mungkin kalau anak-anak ABG yang baru lulus sekolah, mungkin dulu kalau misalkan mau upacara itu kita lakuin gladi ya, atau latihan gitu, latihan pemanasan. Kalau orang olahraga itu pemanasan, itu gladi ya, pemanasan. Jadi sama seperti ini juga Pi, dimana Pi ini juga sama, dia seperti itu. Dia sekarang melakukan pemanasan ataupun gladi gitu. Dia ngetes, dia nyoba gitu, testing gitu. Kalau misalkan di restoran itu tes food ya, atau tes makanan gitu. Kelayakannya gimana, ataukah mungkin terjadi bug, ataukah segala macamnya. Itulah inti dari pengumuman ini teman-teman. Dan kemudian dilanjut lagi, kesimpulan yang kedua, dia membicarakan untuk masalah KYC-nya. Kenapa sih kok KYC ini sangat penting gitu teman-teman? Kenapa sih KYC ini kok sangat penting gitu? Iya, karena sebenarnya aturan dari Pi itu sangat ketat. Kenapa? Pi Network itu berdiri di atas jaringan sosial. Nah, di mana setiap orang itu hanya berhak memiliki satu akun dan kemudian satu penambangan untuk satu orangnya. Kenapa dia nerapin untuk KYC? Kalau misalkan kita iDrop di mungkin Telegram, kita tidak memerlukan KYC. Kita hanya membutuhkan media sosial doang ya. Mungkin Twitter, mungkin Telegram, mungkin dompet digital gitu doang ya. Nah, tetapi kenapa sih kok di si Pi Network ini dia membutuhkan untuk KYC? Karena dia memilih aturan super ketat ini teman-teman ya. Yang pertama, ya fungsi yang pertama dari KYC itu sebenarnya memilih teman-teman ya, supaya kita nggak bisa bohong. Satu orang memiliki satu ID dan satu muka ya. Nggak ada kembaran kita. Jadi dia bisa memilih muka orang ini sama muka dokumen itu sama enggak gitu kan ya. Nah, itu yang pertama, itu dia memilih untuk menyortir, mencegah akun bot tuh teman-teman, atau kecurangan. Satu orang memiliki 5 akun, 6 akun, 7 akun dan seterusnya. Itu nggak boleh ya. Kemudian yang kedua, nah ini fungsi yang kedua teman-teman. Nah, jadi Pi Network itu sebenarnya didirikan itu dia itu membuat mata uang digital gitu teman-teman, atau istilahnya yang disebut dengan aset digital gitu. Tapi pada ujung-ujungnya teman-teman, atau memang visi dari si Pi ini, dia itu membuat mata uang digital teman-teman. Nah, yang namanya mata uang digital mungkin ada pendanaan gelap, mungkin ya, mungkin positif negatif itu udah ada ya. Di video sebelumnya saya telah menceritakan masalah ini. Nah, jadi sebenarnya fungsi yang kedua dari KYC, dia itu core team ya. Dia melihat ketika memang nanti ada kecurigaan atas penggunaan data atau penggunaan dana yang tidak sehat. Contoh misalkan nih, untuk pendanaan ya terorisme. Nah, itu kan nggak boleh ya, karena core team itu menjaga aturan ketat ini.
Jangan sampai nanti ada money laundry atau pencucian uang atau penggelapan uang ya, ataupun penyimpanan aset korupsi, itu nggak boleh ya. Karena kenapa? Itu memang bentuk ilegal, dilarang oleh semua negara aturan itu teman-teman ya. Nah jadi dia itu sebenarnya hanya menyimpan data untuk pengamanan. Jadi jangan sampai mungkin orang-orang yang memang positif negatif selalu ada, dia mencegah yang negatifnya. Contoh yang telah saya sebutkan tadi, misalkan pencucian uang, money laundry, ataukah mungkin pendanaan gelap, itu kan ya, ataupun pendanaan terorisme, kemudian pendanaan-pendanaan yang lain, ataukah penyimpanan aset hasil korupsi, itu nggak boleh ya. Mungkin kalau misalkan orang pejabat itu kalau nyimpen uang hasil korupsinya di rekening, itu bakal ketahuan ya teman-teman ya. Kenapa? Ya teman-teman pernah dengar nggak istilah kata rekening gendut ataupun gendut rekeningnya gitu kan ya, suka di berita itu suka ada, itu ketahuan dia ya di bank itu, mau nyimpen di bank manapun, mau di bank Swiss, mau di bank segala macam, itu ketahuan ya kalau misalkan memang pemerintah kita bekerja sama dengan mereka gitu, itu ketahuan semua. Nah jadi itu fungsi yang kedua dari KYC teman-teman, kurang lebih seperti itu. Dan kemudian teman-teman berikutnya yaitu tentang masalah KYC ini teman-teman. Nah pada intinya KYC ini dia menggunakan metode yang pertama, menggunakan metode elektronik teman-teman. Nah gampangnya gitu aja, menggunakan metode elektronik di mana elektronik tersebut itu untuk mempermudah kerja dari core team ataupun tim inti dari Pi Network-nya itu teman-teman. Nah kemudian setelah itu datanya pun dicek secara manual ya oleh orang manusia biasa ya seperti kita ini ya. Jadi setelah diproses melalui digitalisasi dan kemudian di cross check lagi, yang namanya robot kan, yang namanya ini kan kadang-kadang suka salah tuh. Yang namanya salah pasti ada aja salah ya. Ya walaupun memang tidak salah semua, tetapi salahnya ada. Nah, kemudian setelah data kita diproses melalui digital, kemudian nanti di cross check lagi sama tim intinya. Nah ini orang ini bener nggak sih, orang ini layak nggak sih gitu kan ya. Kemudian nanti setelahnya teman-teman, nah langsung diproses, di approve, langsung setelah itu semuanya teman-teman langsung dikreditkan ke dompet digital wallet Pi kita. Nah pada intinya buat semua teman, ini adalah merupakan pengumuman teman-teman, pengumuman. Ini bukan merupakan KYC massal yang sering disebut-sebut dengan orang lain mungkin ya di luar sana yang ribut katanya udah mulai KYC, 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 dan KYC. Ini belum teman-teman ya. Ini belum KYC secara keseluruhan. Ini belum ya. Tetapi nanti KYC akan diumumkan di hari-hari berikutnya. Di mana teman-teman bisa buka Pi, di situ ada tulisan pilot KYC. Maksud dari pilot KYC itu adalah pemilihan setiap negara dilakukan KYC. Itu 100 orang di setiap negara ya. Cukup seperti itu. Tujuannya itu hanya mengetes uji ataupun kelayakan apps mereka yang telah dibuat gitu. Ini cocok nggak sih gitu? Ini terjadi bug nggak sih gitu kan ya? Ini bagus nggak sih kan gitu? Nah itu sebenarnya pengumuman inti ataupun apa ya, pengumuman yang memang benar-benar ini gitu yang mereka umumkan gitu. Jadi kesimpulannya seperti itu ya. Dan kemudian teman-teman yang paling terpenting itu kan memang mereka juga sering menyebut bahwa begini katanya, ketika memang kita belum melakukan verifikasi KYC, ketika memang kita belum melakukan verifikasi nomor handphone, katanya percuma selama ini kita menambang, seperti itu. Itu ungkapan yang selalu ada. Jadi buat teman-teman ingat ya, ungkapan-ungkapan seperti itu salah besar teman-teman. Intinya teman-teman yang paling penting satu ya, poin teman-teman harus banyak. Mau belum melakukan verifikasi Facebook, mau belum melakukan verifikasi nomor handphone, nah itu nggak masalah teman-teman ya. Verify Facebook, verify nomor handphone itu belum, itu nggak jadi masalah ya. Yang jadi masalah itu teman-teman nggak punya poinnya. Bang, tapi kemarin ada yang bilang kemarin itu katanya kalau belum melakukan verifikasi nomor handphone percuma selama ini nambang. Itu salah besar teman-teman ya, salah besar. Karena kenapa?
tim inti pun ya itu mengerti bahwasanya sekarang ini mengalami kesulitan untuk verifikasi nomor handphone. Oleh karena itu teman-teman, verify untuk Facebook itu udah cukup gitu. Sebenarnya verifikasi nomor handphone fungsinya apa sih? Nah, verifikasi nomor handphone itu teman-teman fungsinya sebenarnya hanya untuk memulihkan password yang lupa ya. Kalau misalkan belum verifikasi nomor handphone, kita otomatis kalau lupa nggak bisa dipulihkan gitu kan ya. Nah, jadi untuk teman-teman itu sebenarnya fungsinya itu nggak ada yang lain ya. Nah, jadi buat teman-teman kalau belum melakukan verifikasi nomor handphone itu nggak apa-apa, asalkan satu teman-teman tahu passwordnya gitu. Nah, kemudian kalau bisa teman-teman melakukan verifikasi Facebook, silakan verifikasi Facebooknya. Itu sebenarnya verifikasi semuanya itu hanya mempermudah kita untuk melakukan login ketika handphone kita rusak, hilang, ataukah sebagainya. Itu kita bisa masuk ulang. Itu sebenarnya itu fungsi dari fungsi dari verifikasi itu teman-teman. Ya. Yang paling terpenting di sini ditekankan, yang paling penting nih ya, katanya saldo nanti ditahan oleh core team gitu kan ya. Saldo ditahan oleh core team, nggak bisa kemana-mana kalau kita belum melakukan verify nomor handphone Facebook. Itu salah besar teman-teman. Saldo ditahan itu kalau orang tersebut tidak lolos KYC itu ya. Nah, kalau misalkan tidak lolos KYC itu saldo akan ditahan gitu teman-teman ya. Itu yang paling penting gitu. Jadi teman-teman harus lulus KYC. Nah, terus gimana dong? Kita malah deg-degan nih katanya. Kita malah gelisah nih. Jangan sampai nanti kita tidak lolos untuk KYC. Ya itu salah besar teman-teman ya. Ya core team pun manusia, sama kita juga manusia. Itu sebenarnya dia hanya itu KYC itu hanya pengenalan yang pertama, kemudian hanya cross check data doang. Udah itu doang, nggak ada yang lain teman-teman. Oleh karena itu satu orang satu akun ya. Kalau misalkan punya dua akun ya udah nggak bisa lolos ya gitu. Pak, pilih salah satu yang lolos itu pasti teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman semua, itulah kesimpulan teman-teman dari pengumuman ini. Gitu teman-teman ya. Jangan lupa dinyalakan tombol notifikasinya. Maaf ya kalau misalkan ada salah-salah kata. Mungkin bahasanya kurang kurang enak ya mungkin didengar apa gimana. Mohon maaf. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.